Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Adapun segala puji itu hanya milik Allah. Al-Qadim yang maha dahulu, Al-Awwal yang maha awal, wal akhiri dan yang maha akhir, Al-Baqi yang maha kekal, bila tahawuli, dengan tanpa perubahan. Al-Qadim artinya yang maha dahulu, yaitu Allah. Sedangkan Al-Hadits yang baru, yaitu makhluk atau selain Allah. Sekarang kita masuk pada pembahasan falhamdulillahi. Adapun segala puji itu hanya milik Allah. Alhamdu atau pujian itu ada 4. 1. Hamdu qadimin liqadimin. Pujian yang maha dahulu terhadap yang maha dahulu. Maksudnya pujian Allah terhadap Allah sendiri. Contohnya disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 40. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, pujian Allah di sini, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini adalah contoh dari hamdu qadim liqadim. Pujian Allah terhadap Allah sendiri. Kemudian pujian yang kedua, hamdu qadim li hadits. Pujian Allah kepada makhluknya. Contohnya adalah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini adalah contoh pujian Allah terhadap makhluknya. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pujian yang ketiga yaitu hamdu hadits liqadim. Pujian yang baru terhadap yang maha dahulu. Maksudnya pujian makhluk terhadap Allah. Contohnya adalah Nabi Isa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini kurang ini. Ini adalah contoh pujian dari makhluk kepada Allah, yaitu pujian Nabi Isa kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu hamdu hadits li hadits. Pujian yang baru terhadap yang baru. Artinya pujian makhluk terhadap sesama makhluk. Contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan di dalam kitab Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad bin Hanbal juz 1 halaman 152.
An Abi Darda'i qala, dari Abu Darda beliau berkata, Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku. Amshi amama Abi Bakrin. Aku berjalan di depan Abu Bakar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, atamshi amama man huwa khairum minka fid dunya wal akhirah? Apakah kamu berjalan di depan orang yang mana orang itu lebih baik darimu di dunia dan di akhirat? Kemudian beliau melanjutkan, ma tala'ati syamsu, tidaklah matahari terbit, wala gharabat, dan tidak pula matahari terbenam, ala ahadin ba'dan nabiyyina wal mursalina afdala min Abi Bakrin, atas seseorang setelah para nabi dan para rasul yang lebih baik dari Abu Bakar. Jadi hadis tersebut menjelaskan tentang pujian Nabi Muhammad terhadap Abu Bakar. Ini adalah contoh pujian hadis terhadap hadis, pujian yang baru terhadap yang baru, pujian makhluk terhadap sesama makhluk. Kemudian sekedar tambahan, dari hadis ini dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa Rasulullah itu mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Darda. Jadi ketika Abu Darda itu berjalan di hadapan Abu Bakar, karena Abu Bakar itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih baik di dunia dan akhirat daripada Abu Darda, maka Rasulullah mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Abu Darda, yaitu berjalan di hadapan Abu Bakar. Pelajarannya adalah kita tidak diperkenankan untuk berjalan di hadapan seseorang yang dihormati, seperti kiai kita misalnya. Maka kita tidak diperkenankan untuk lewat di hadapan beliau, mengacu pada hadis yang terdapat di dalam kitab Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak diperkenankan kita berjalan di hadapan orang yang dimuliakan, seperti di hadapan orang tua kita, di hadapan kiai-kiai kita, dan lain sebagainya. Kemudian terkait lafaz alhamdu, nah ini ada salah satu keunikan Al-Quran, yaitu lafaz alhamdu tersusun dari 5 huruf, yaitu alif, lam, ha, mim, dan dal. Ada 5 huruf. Ternyata ada 5 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan lafaz alhamdu, yaitu 1 surat Al-Fatihah setelah basmalahnya, 2 Al-An'am, 3 Al-Kahfi, 4 As-Saba, 4 Saba, 5 Fatir. Mari kita buktikan 5 surat yang diawali dengan alhamdu. Surat Al-Fatihah, alhamdulillahi. Kemudian yang kedua, surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surat Al-Kahfi. Yang keempat, surat Saba, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian yang kelima, surat Fatir, yaitu alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Kemudian bukan hanya 5 surat yang diawali dengan alhamdu, sekaligus ada 5 surat yang ditutup dengan alhamdu, yaitu surat Al-Isra, surat An-Naml, surat As-Saffat, surat Az-Zumar, surat
dan surat Al-Jathiyah. Yaitu ini surat Al-Isra diakhiri dengan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada dan seterusnya. Kemudian yang kedua surat An-Naml. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Kemudian yang ketiga surat As-Saffat, yaitu walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat surat Az-Zumar, yaitu wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Jathiyah. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Dan seterusnya. Itulah di antara keunikan Al-Quran, yaitu lafaz alhamdu tersusun dari 5 huruf. Ternyata ada 5 surat yang diawali dengan terdapatnya lafaz alhamdu. Dan ada 5 surat yang diakhiri dengan terdapat lafaz alhamdu. Kemudian adapun makna al-qadim dijelaskan di dalam kitab Al-Asma was Sifat karya Imam Al-Baihaqi juz 1 halaman 37. Qala Al-Halimi rahimahullah. Al-Halimi rahimahullah berkata, Qala Al-Halimi rahimahullahu ta'ala fi makna al-qadimi, di dalam menjelaskan makna al-qadim. Innahu al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida'un. Bahwasanya Allah itu ada yang mana tidak ada permulaan terhadap adanya. Wal mawjudul ladzi lam yazal. Dan Allah itu ada dan senantiasa ada. Wa aslul qadimi fil lisani. Adapun asal lafaz al-qadim fil lisani di dalam bahasa yaitu as-sabiq, mendahului. Li'annal qadima huwal qadim, karena sesungguhnya al-qadim yaitu al-qadim yang mendahului. Qala Allahu azza wa jalla fima akhbar bihi an fir'auna. Sebagaimana firman Allah ketika mengabarkan tentang Fir'aun. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati. Fir'aun itu mendahului kaumnya pada hari kiamat. Ini terdapat dalam surat Hud ayat 98. Faqila lillahi azza wa jalla. Maka dikatakan terhadap Allah azza wa jalla. Qadimun. Allah maha dahulu. Bimakna annahu sabiqun lil mawjudati kulliha. Dalam arti bahwasanya Allah itu mendahului terhadap segala yang ada. Walam yajuz id kana kadzalik ayyakuna liwujudihi ibtida'un. Maka tidak boleh jika adanya Allah itu qadim untuk ada permulaan bagi adanya. Ya, karena Allah itu qadim, mendahului terhadap segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, tidak boleh ada permulaan bagi Allah. Kenapa? Li'annahu law kana liwujudihi ibtida'un. Karena sesungguhnya, seandainya adanya Allah itu memiliki permulaan, laqtada dzalik ayyakuna ghairul lahu aujadahu. Maka akan dapat ditarik kesimpulan atas hal itu bahwa ada sesuatu yang lain selain Allah yang mengadakan Allah. Oleh sebab itu, adanya Allah itu tidak ada permulaan. Kalau ada permulaannya, berarti ada sesuatu yang menjadikan Allah itu ada. Oleh sebab itu, adanya Allah
tidak ada permulaannya. Jika ada permulaannya, berarti ada sesuatu yang mengadakan Allah. Itu kata kitab ini. Kemudian, walau wajaba ayyakuna dzalikal ghiyaru mawjudan qablahu. Jika demikian, maka wajib sesuatu yang lain itu ada sebelum adanya Allah. Fakana la yasihhu hina idzin ayyakuna huwa sabiqan lil mawjudati. Jika demikian, maka tidak benar jika dikatakan Allah itu mendahului terhadap segala yang ada. Artinya jika ada sesuatu yang ada sebelum adanya Allah, berarti Allah itu tidak qadim. Allah tidak mendahului segala yang ada. Fabana anna idza wasafnahu bi annahu sabiqun lil mawjudati faqad aujabna alla yakuna liwujudihi ibtida'un. Maka jelas ketika kami mensifati Allah bahwasanya Allah itu maha mendahului terhadap segala yang ada, maka sungguh kami telah mewajibkan, memastikan secara pasti bahwa adanya Allah itu tidak ada permulaan. Itulah yang dimaksud dengan sifat qadim. Kemudian terkait sifat al-awwal dan al-akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, maka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Engkaulah ya Allah yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Wa antadz zahiru falaysa fawqaka syai'un. Engkaulah ya Allah yang maha zahir, maka tidak ada sesuatu apapun di atas engkau. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Dan engkaulah ya Allah yang maha batin, maka tidak ada sesuatu apapun di bawah engkau. Hadis tersebut disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, juz 4, halaman 2084, nomor hadis 2713. Kemudian hadis tersebut, hadis yang saya bacakan barusan, bisa menjadi dalil bahwa Allah ada tanpa tempat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya wastadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu. Sebagian sahabat-sahabat kami berdalil di dalam menafikan makan dari Allah, menafikan tempat dari Allah, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antadz zahiru falaysa fawqaka syai'un. Engkaulah yang maha zahir, maka tidak ada sesuatu apapun di atas engkau. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Engkaulah yang maha batin, tidak ada sesuatu apapun di bawah engkau. Maka beliau melanjutkan, wa idza lam yakun fawqahu syai'un wa la dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Jika tidak ada sesuatu apapun di atas Allah dan tidak ada sesuatu apapun di bawah Allah, maka adanya Allah itu tidak di suatu tempat. Allah tidak berada di suatu tempat. Jadi hadis tersebut menjelaskan Allah maha zahir, tidak ada sesuatu apapun di atas Allah. Allah maha batin, tidak ada sesuatu apapun di bawah Allah. Maka kata Imam Al-Baihaqi, wa idza lam yakun fawqahu syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makanin. Jika tidak ada sesuatu apapun di atas Allah dan tidak ada sesuatu apapun di bawah Allah, maka Allah itu tidak berada di suatu tempat. Nah, ini yang dimaksud dengan dalil bahwa Allah itu tidak bertempat. Allah ada. Dan Allah ada tanpa tempat. Kemudian
ketahuilah bahwa sesuatu itu ada 4 bagian. Ada sesuatu yang tidak punya awal dan tidak punya akhir, yaitu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian ada sesuatu yang punya awal dan punya akhir, yaitu zat makhluk dan sifat-sifatnya. Manusia itu punya awal dan punya akhir. Sifat manusia itu punya awal dan punya akhir. Yang ketiga, sesuatu yang tidak punya awal tapi punya akhir, yaitu ketiadaan kita di zaman azali yang berakhir dengan keberadaan kita. Jadi ketiadaan kita di zaman azali itu tidak punya awal, ketiadaannya. Akan tetapi ketiadaan itu berakhir dengan keberadaan kita. Nah, ini yang dimaksud sesuatu yang tidak punya awal tapi punya akhir. Ketiadaan berakhir dengan keberadaan. 4. Sesuatu yang punya awal tapi tidak punya akhir, yaitu negeri akhirat. Nah, ini kebalikan dari nomor 3. Jadi alam akhirat itu punya awal tetapi tidak punya akhir. Dijelaskan di dalam kitab Nurul Zalam halaman 5. Pindah bait, insyaallah akan dijelaskan dalam video yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.